saat dia menulis surat ini. Paulus sudah tua, sudah lemah dan sendirian di penjara, tetapi hatinya penuh kemenangan. Ia tidak berbicara tentang kesedihan, walaupun dia tahu waktunya sudah sangat singkat, melainkan dia berbicara tentang kemenangan iman yang dituliskan kepada anak rohaninya bernama Timotius. Kalimat "aku telah mengakhiri pertandingan yang baik" menunjukkan bahwa hidup Kristen bukan sekedar perjalanan santai, melainkan perlombaan iman yang menuntut ketekunan, disiplin, dan kesetiaan kita sampai akhir. Dan saya mengambil tema khotbah pada saat ini, mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Banyak orang memulai dengan baik, namun tidak semua mengakhirinya dengan baik. Ada yang jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena tawaran dunia ini. Ada juga yang berhenti di tengah jalan, karena pada saat dia menjadi orang Kristen, setiap dia dengar khotbah dari pendeta, hamba Tuhan sampaikan jangan lakukan ini, dan akhirnya umat Tuhan, orang-orang Kristen berkata, oh kenapa telah dipegau, jangan lakukan ini, jangan berdosa, padahal dosa itu adalah kenikmatan. Akhirnya saudaraku, ada yang berhenti di tengah jalan, ada juga yang kehilangan fokus dan semangat di dalam pelayanan. Dari awal dia berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, tetapi setelah waktu yang menguji dia, akhirnya dia berkata, aku akan mundur dari pelayanan. Tetapi Paulus menjadi contoh bahwa kemenangan sejati bukan dari awal, tetapi di akhir pertandingan iman. Oleh sebab itu, Ibrani 5 ayat 4 berkata bahwa tatkala kita mau mengakhiri pertandingan iman dengan baik, mulailah dengan panggilan Tuhan. Pendeta Madya Yusuf Sarung telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan saya mengingat seperti yang sudah disampaikan tadi, riwayat hidupnya, kesetiaannya di dalam melayani Tuhan, di dalam merintis jemaat. Dan yang kedua saudara, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang mengakhiri pertandingan dengan baik, biarlah kita tetap setia di tengah penderitaan. Matius 24 berkata ayat 13, barang siapa bertahan sampai pada masa kesudahannya, ia akan selamat. Kembali saya contohkan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami cambukan. Dia melayani sesama supaya mereka diselamatkan, tetapi justru dalam pelayanannya dia seringkali dianiaya, dia seringkali dicambuk. Bahkan pada saat dia mau pergi ke suatu tempat dalam pelayanan, kapal yang ditempatinya karam, badai menghancurkan. Dan bukan hanya itu saja, dia dipenjara, dia dikhianati, bahkan dia seringkali dijatuhkan. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, harga ketaatan adalah penderitaan yang merupakan upah kekal bagi orang yang setia. Dan 2 Timotius pasal 4 ayat 7 berkata, aku telah memelihara iman. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, peliharalah iman seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak berkata, aku telah populer, aku telah sukses, aku telah hebat, orang hormat kepadaku. Tetapi dia hanya berkata, aku telah memelihara iman. Artinya saudara, ia tidak kompromi, dia tidak mundur, tidak menukar kebenaran dengan dunia ini, tidak menukar kebenaran imannya dengan jabatan yang ditawarkan kepada. Tidak. Nah, oleh sebab itu
sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, selesaikanlah perlombaan iman. Jangan menyerah, karena Galatia 5 ayat 7 berkata, kamu telah berlari dengan baik, siapakah yang akan menghalang-halangi kamu? Kita berlari dengan baik. Kita seperti seorang pelari, seperti olahragawan yang terus berlari, dan dikatakan jangan menyerah. Fokuslah kepada mahkota kekekalan. Seperti Rasul Paulus, dia tetap fokus. Dan ada beberapa tokoh Alkitab yang gagal mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Raja Saul, dia kehilangan. Karena apa? Karena ketidaktaatannya kepada firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 15, itu diceritakan Nabi Samuel mendapat pewahyuan dari Tuhan. Sampaikanlah kepada Saul supaya pada saat dia berperang dengan Amalek yang dipimpin oleh Raja Agag, maka harus dibinasakan semua, tumpas habis. Dan Nabi Samuel menyampaikan kepada Saul, dan apa yang dilakukan oleh Saul pada saat dia mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Amalek dikalahkan, tetapi dia tidak membunuh Raja Amalek. Bahkan kambing domba yang gemuk-gemuk dia tidak musnahkan. Kemudian dia simpan. Dan Samuel tahu, dia langsung tegur Raja Saul, engkau telah melanggar kekudusan Allah, engkau tidak taat terhadap firman Tuhan. Dan saudara, siapakah Saul itu? Awalnya dia dipilih Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Dia dipilih oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dia gagal. Di dalam apa? Di dalam pertandingan iman, karena ketidaktaatannya. Sembelihan bagi Saul merupakan sesuatu yang berharga di mata Tuhan, tetapi bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Yang penting hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dia awali dengan roh, tetapi dia akhiri dengan daging. Ada juga tokoh di dalam Alkitab yang dikatakan dia adalah finishing work, mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang pertama adalah Stefanus. Dia adalah martir yang pertama. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Pada saat dia dirajam dengan batu. Kenapa dia dirajam dengan batu? Oleh orang Israel, bangsanya sendiri. Kenapa dia dihukum seperti itu? Karena pada saat dia melayani Tuhan, melayani sesama, terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Dia berdoa, orang sakit sembuh. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia dipanggil oleh satu kelompok yang bernama kelompok Liberty. Kelompok yang apa? Yang menentang pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid Kristus. Apalagi pelayanan ada mujizatnya, itu kelompok Liberty ini itu menentang sekali. Akhirnya Stefanus dirajam, dihukum dengan apa? Dirajam dengan batu. Dan pada saat dia mau meninggal, dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saat Stefanus dilempari dengan batu, dia tetap dengan penuh kuasa Roh Kudus mengampuni musuh-musuhnya. Kalau kita menjadi orang Kristen yang mau mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, jadilah orang Kristen yang suka mengampuni. Saya himbau kepada kita yang masih hidup, akhirilah pertandingan imanmu dengan baik.
Dan juga ada tokoh kekristenan atau tokoh kebangunan rohani yang mempunyai iman sampai nafas yang terakhir. Di tahun 1918 sampai tahun 2018 ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan bernama Billy Graham. Awalnya dia melayani dua orang seperti Paulus dan Demas. Dan kurang lebih 60 tahun dia terus memberitakan Injil. Dan di tahun 2018 pada umur 99 tahun dia sudah lemah, tidak berdaya dan sakit. Tetapi dia tetap berkata sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, yang penting di sini bukan bagaimana kita tetapi bagaimana kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan saudara, salah satu kisah yang paling terkenal saya akhir di dalam suatu kesaksian tentang pelari olimpiade yang tetap menyelesaikan pertandingan meskipun dia cedera. Kalau kita lihat di Google, bernama Derek Redmond dari Inggris. Tahun 1992 Olimpiade di Barcelona, Derek Redmond ini bertanding dalam nomor 400 meter dan merupakan salah satu favorit untuk meraih medali emas. Dan namun sekitar 150 meter setelah dia start di semifinal, ia tiba-tiba stop lari dan dia terpincang-pincang. Itu ada videonya, video klipnya, ya. Dia terpincang-pincang dan kemudian dia tidak sanggup. Karena apa? Karena ada otot hamstringnya yang robek. Dia tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Dia kemudian menangis, teriak karena dia kesakitan. Dan tiba-tiba dari tribun ada seorang yang melompat dari tribun. Dia rangkul Derek Redmond. Dia berkata, apakah engkau sanggup melanjutkan larimu ini, pertandingan ini? Dia berkata, ya, aku akan tetap. Walaupun kakiku sudah tidak mampu untuk berjalan, aku akan tetap mengakhiri pertandingan ini. Tetapi ternyata orang tua yang datang merangkul dia adalah papahnya sendiri. Dia datang merangkul sambil dia pegang, sambil tertati-tati. Dan akhirnya dia bisa menyelesaikan pertandingan ini. Walaupun dia tidak mendapatkan medali, tetapi serentak penonton bangkit berdiri memberikan tepuk tangan. Sebelum almarhum dipanggil oleh Tuhan, saya sempat datang di tempat ini. Saya naik ke atas dan kaki almarhum ini sudah tidak bisa diluruskan lagi, tertekuk. Dan saya katakan, Om, jangan takut, Om. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Om adalah hamba Tuhan yang setia melayani. Iya. Bukannya sebelum kita berdoa, kita sembah itu Tuhan, Om. Kita memuji menyembah. Saya ambil gitar. Kami langsung naikkan lagu-lagu Pentakosta. Api Pentakosta turunlah, ku biarkan menyala. Iya. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Lagu-lagu Pentakosta kami naik. Dan dia sangat bersuka cita. Dia juga memuji menyembah Tuhan. Karena apa? Karena pujian yang kami naikkan. Dan saya melihat mukanya kembali cerah. Dan setelah itu saya berdoa. Saya katakan, siap-siap saja, karena ada batas umur kita. Dan kalau saya melihat tadi dalam kesaksian riwayat hidup,
lahir 42, ya tahun 42, meninggal 2025. Saya hitung-hitung ada 83 tahun umur. Sudah melewati batas yang firman Tuhan sudah tentukan. Seperti doa Musa berkata, umur kami 70, 80 tahun. Di atas 80 tahun adalah penderitaan. Mari, akhirilah pertandingan imanmu dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya simpulkan, yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengakhiri hidup itu bersama dengan Tuhan. Semua tokoh ini, tokoh Alkitab, tokoh kebangunan rohani, menunjukkan bahwa finish itu pertandingan iman yang baik bukan soal hasil besar, tetapi tentang apakah kita tetap setia sampai akhir. Apakah engkau tidak kehilangan imanmu sampai akhir? Apakah engkau mengakhiri dengan kasih, pengampunan, dan ketaatan kepada sesama dan juga kepada Tuhan? Itulah yang harus kita renungkan. Almarhum telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan sebentar lagi kita akan bawa ke tempat peristirahatan, ke kuburan. Tetapi anak cucu saya katakan, contohilah iman orang tua kita sampai masa akhir hidupnya, dia tetap memuji, menyembah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik. Karena kami pasti akan menuju kepada suatu yang dikatakan kematian. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolak kematian ini. Tetapi tatkala kami masih diberikan nafas oleh Tuhan, biarlah kami pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, dan mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Terpujilah Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada siang menjelang sore ini. Dan Bapak Ibu Saudara, biar kita menjadi orang-orang yang dapat mengakhiri pertandingan yang baik. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan persembahan pujian dari Jemaat Bastian Alo, disusul solo dari Bastian Alo, dan yang ketiga dari GBI Elroy Labo. Secara berturut-turut disilakan.
kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya
Tak sedangnya. Dalam kata burumi Siapa masih dan datang kaliki Kami sampaikan Tuhan yang tiada termasuk sanji Kirana kaisengana dari Tuhan Iuman mari kaleri Katuan kamarin dengan tentang saya lakukan Alam itu nama seni akuan Dan kami bisa diandalkan Namun mana lagi puri Sialaki penombai Dan karduan Oh Tuhan Iyo mengenali kaleni Ingat katuan kamarin dengan untuk saya lakukan apa yang itu mama sedih kuat dan kita bisa biarkan lagi kuning lagi penumpai lagi kuning lagi penumpai yang katuan Haleluya. Pujian yang telah dipersembahkan pada Tuhan, saya percaya menjadi penghiburan keluarga sekalian. Bapak Ibu yang bisa berdiri, mari bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian. Sekalipun aku berada dalam lembah kelam. Ku tak
akhir daripada ibadah penghiburan sekaligus pelepasan jenazah ya Tuhan bagi almarhum PDM Yusuf Sarungo. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah pada saat ini kami akan sama-sama mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu seraya menerima berkat daripada-Mu. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya rahmat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, pertolongan, serta pengurapan, penghiburan dari Roh Kudus turunlah atas kita semuanya tempat ini dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Demikianlah acara ibadah kita dalam ibadah pelepasan jenazah. Terima kasih untuk setiap ketenangan kita, dan saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan kepada MC. Iya matodo alu kumasero pindan mangkatarangi la menadi pak pakatana sundung lako kita masolanasang la mentamak onoran kanok koran mak bentaluna ya mau penyampaian apa ya penyampaian batu pira-pira mau tu mangka di parampo nina situruk temai kadarapa ta masolanasang. Nah, penyampaian mak pepisan yang matu ungkapan belasungkawa dari PKH atau ki Pak Bengon. Tabe lako kita masalah nasang. Nah, ia tu persekutuan PKH turu masusa. Tu kamalian na tu ambil di Pakaworo bawa pendeta Yusuf Sarungo, dan saya percaya bahwa apa yang dirasakan keluarga mereka semua dapat merasakan bagi ibu janda dan anak-anak. Untuk itu di Ben Aktu lako anggota PKH na bisa rampo dedena bisa na bentu kasih turusan na pabengan lako ibu janda ia tu kasih turusan na PKH tak enak dikira semua budana sedikna, tetapi kebersamaan yang mereka lakukan. Ya, kursumangan kita sudah lakukan tumpan dua. Iya matodo ungkapan hati, ungkapan belasungkawa jomai PKH. Nah, lamen tamaki penyampaian mak pendoan ungkapan belasungkawa dari GBI Basyan Nelong tulana parampo ambek ko na depa atuki sorong Gereja Bethel Indonesia Jemaat Basyan Nelong tu laung parampoi tuyona isi penawang ki lakoh te toma parkangki nakukua salama sita mumali lako kita mairi solanasang turampo si bumbung mai mali situ tun Mario yake waktu yang disuakan bendan sitongan datang lepatong patika aku dalam bendan apa kebelan kada turuk jomai kombongan kurung bendan umparampo sang buku buku kada nadolo jomai to kukua tabe lako tuma paraka lampak la kena buang sia tuang pandita
sa Ibu Pandita, tabe lako to parenge tu na jomay buat pira-pira bentuan Lembang mereka tabe itu kana lako kuboto matuan na toron nenek toron nambe siya toron nindo makalima anak gua tabe lako kita mentuk masola nasang tabang ki lako pasala yan narinding lako paliko naman nawang nuah sang yan ako gua mentuk kumisola nasang kuteka tabe na tote mote atas nama ke Gereja Benteng Indonesia Jemaat Bacanalo bendan na alaw po kada itu yona isi penawang kikumua bilan na kamalian na tiambe tumaapar kaki jomi sa akombongan manasa to kumua dumang isa jangki dumang ilang kilo belan na ya kiki tiro-tiro ilako kiki pama atu tapay mata kikuha lo mga dikainan minde paapuran namin itu dari kiki lalala itu bahkan na inanya tiambil menasambil masokan bijak tak napilay ng mimbah man na tunupugaw sengaja na ya dikaki din si salah-salah mama ontong pi silinda-linda panginti inanta narapa ina manasabijak nabepasan naman ako kadi semua yan na din may masalah pia ndak niyo si sola kebenaran mi ndak niyo si sola kadenan mi